teori, pembahasan soal, dan praktik. Nah, jadi kita akan menganalisis video tadi menggunakan konsep fisika berbantuan software tracker. Software tracker di sini bisa membantu kita untuk mengetahui berapa sih besar kecepatan sepeda motor yang melintas pada video tadi. Jadi software ini fisika banget. Dia bisa membantu kita untuk menganalisa besaran-besaran fisika yang sulit teramati, seperti kecepatan, percepatan gitu ya. Jadi di sini fenomena gerak itu bisa kita analisa pakai software ini. Jadi sangat membantu sekali. Oke, bagaimana caranya? Nah, di sini pertama-tama kita buka dulu software trackernya. Kemudian kita masukkan video yang akan kita analisis. Nah, di sini ada beberapa video yang sudah saya dapatkan pada siang hari waktu itu. Ada sepeda motor, ada juga mobil. Nah, kita akan coba untuk ambil satu video dulu di sini. Saya pilih yang ini ya. Oke, di sini proses untuk masukkan videonya, masih load ya, masih loading di sini. Oke, sudah di sini sudah selesai, videonya sudah masuk. Nah, langkah selanjutnya kita harus menentukan frame video yang akan kita analisa, yaitu bagaimana. Di sini kita lihat, di sini ada tombol play yang bagian bawah, nah hijau, kita bisa lihat pada saat kapan video ini akan kita mulai analisa. Nah, kita tentunya ambil dari posisi mulai sepeda motor ini masuk frame ya. Oke, ya di sini kita mundurkan ya. Kita ambil acuan, jadi harus ada acuannya di sini. Jadi kalau di fisika itu kita mengenal yang namanya acuan. Nah, acuannya apa dari sepeda motor ini? Saya akan coba ambil, kita coba ambil yang lebih konsisten saja posisinya, yaitu adalah ya lampu sepeda motornya saja ya. Kita ambil bebas di sini ya. Mau ambil yang mana? Mau ambil helm orang ini juga boleh. Tapi di sini saya akan coba ambil untuk sepeda motornya di sini ya, lampunya. Kita mundurkan sedikit frame-nya ini 58 ini. Kita ambil lebih mundur ya, kita coba tarik ini untuk menentukan frame-nya. Jadi tadi 51 belum masuk sepeda motornya ke frame yang kita mundurkan sedikit 50. Oke, acuan kita adalah lampu sepeda motor ya, 55 ya, 55 54 55 ya, 55. Kita ambil frame-nya 55. Dan di sini kita ambil frame awalnya itu di posisi 55. Di sini lampu sepeda motornya sudah mulai terlihat. Kemudian frame akhirnya kita mau ambil sampai mana pengamatan. Nah, di sini kalau kita lihat dari frame bingkai videonya di sini ya, ini bisa sampai ke ujung nih sebenarnya. Tapi karena sini sudah terlihat ada ini ya, objek ini akan menghalangi pengamatan ya, sehingga akan terpotong, ini akan mengganggu. Nah, kita ambil batasnya saja sebelum mengenai objek ini ya. Kita tarik ke belakang untuk menentukan frame akhirnya. Oke, sudah kelewatan, yaitu kita mundurkan lagi frame ya di 79. Oke, sampai sini ya, 79. Kalau kita tarik ke 80 ini sepertinya lewat nih ya, sudah terlewat. Oke, nah selanjutnya kita ambil suatu patokan untuk menjadi ukuran ya, ukuran yang bisa dijadikan patokan ukuran, karena kita tidak tahu ini panjang lintasan yang dilalui oleh sepeda motor ini berapa meter ya, panjang jalan yang kita ambil di sini berapa meter. Maka kita perlu objek tertentu yang panjangnya itu sudah bisa kita percaya ukurannya ya. Nah, di sini saya ambil acuannya itu adalah ini, panjang dari banner yang ada di pinggir ini ya. Objek ini, banner ini, panjangnya ini adalah 120 cm atau 1,2 meter. Nah, walaupun seharusnya posisi acuan alat ukurnya di sini ini harus di bidang yang sama ya. Jadi harus karena ini analisanya ini adalah 2 dimensi, jadi harus satu bidang dengan pergerakan dari sepeda motornya. Tapi nggak apa-apa, karena ini posisinya tidak terlalu jauh, saya ambil ini saja. Ya, bagaimana cara melakukannya? Kita lakukan calibration ya, kalibrasi. Kita gunakan menu ini nih. Nah, menu ini nih, new calibration stick. Nah, di sini fungsinya untuk mendapatkan pengukuran ya angkanya biar mendekati aslinya. Kita tekan shift ya, tekan shift di sini. Oke, kita mulai dari ujung banner ke ujung bawah. Oke, kita dapatkan di sini 1,2.
kita ubah sini jadi 1,2. Oke, karena panjang aslinya ada 1,2. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan koordinat ya. Koordinat di sini kita kembalikan dulu ke frame awal. Kita bisa tambahkan koordinat. Koordinatnya ini ya. Nih, klik ini ya, muncul koordinatnya di sini. Nah, kita tarik saja koordinatnya ini di posisi acuan awalnya tadi adalah lampu sepeda motor ya. Oke, untuk menentukan titik 0,0. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan, nah ini adalah poin terpentingnya di sini. Di sini kita akan mendapatkan pola pergerakan dari frame ke framenya. Di sini nanti akan muncul data-datanya di sini. Nah, yaitu dengan cara melakukan tracking sesuai dengan namanya, tracker ya. Track new point mesh. Nah, point mesh di sini ya. Nah, di sini caranya adalah tekan Ctrl dan Shift sehingga kursornya berubah menjadi bulat seperti ini. Kemudian kita klik acuannya tadi adalah lampu sepeda motor. Kita klik di sini. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik search, akan terjadi tracking secara otomatis. Nah, di sini sudah akan terlihat pola-pola ya yang berwarna merah di sini. Ini adalah pola tracking yang ya, di sini ternyata trackingnya berhenti di sini. Artinya di sini ada penghalang yang mengganggu untuk pengamatan tracking secara otomatis. Gak apa, kalau mau manual ini bisa kita lanjutkan ya. Tapi kita sampai sini aja. Sudah cukup nih kita dapatkan datanya. Kita close aja. Nah, selanjutnya di sini kita akan bisa tahu berapa besar kecepatan sepeda motor yang kita ingin tahu tadi. Caranya, nah kita lihat grafiknya di sini. Nah, di sini ada grafik X terhadap waktu. Nah, X di sini tidak lain adalah posisi dan T ini adalah waktu. Coba kita perbesar grafiknya. Kita klik kanan di sini ya. Kemudian kita analisa. Oke. Nah, ini grafiknya. Oke, kelihatan grafiknya. Sip. Ya. Di sini grafiknya. Nih. Kalau kita coba kita ingat kembali di pelajaran fisika tentang gerak lurus, kalau grafik posisi terhadap waktu seperti ini jenis geraknya GLB atau GLBB? Ayo jawab. Ya, geraknya adalah gerak GLB, gerak lurus beraturan. Artinya di sini kecepatannya stabil ya, konstan. Nah, berapa besar kecepatannya kalau begitu? Nah, kita bisa lakukan analisa lebih lanjut dengan klik ini, analyze, kemudian curves. Nah, ya di sini akan muncul persamaan. Nah, kita lihat di sini karena garis lurus grafiknya, kita pilih yang garis line ya. Oke, sudah. Maka di sini ada fit equation. Persamaannya itu adalah X sama dengan A kali T plus B. Nah, kalau kita ingat rumus GLB itu kan adalah S sama dengan V kali T ya kan. Nah, berarti kalau begitu A dan di sini tidak lain adalah nilai dari kecepatannya. Oke. Dan B ini apa? Ya, B itu ya itu adalah S0 ya, itu adalah jarak mula-mula ya. Kita di sini bisa kita anggap sebagai jarak mula-mula. Di sini kalau gitu kita bisa lihat di sini parameter berapa nilai A di sini. Nah, nilai A-nya di sini adalah 8,116 E0. Ini artinya adalah 8,116 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 berarti 1. Jadi di sini dapat kita ketahui nih, kecepatan sepeda motor tadi adalah 8,1 meter per sekon. Atau jika tidak mau melihat dari persamaan, kita juga bisa lihat dari grafiknya di sini. Kita ubah aja grafiknya ini. Ini posisi terhadap waktu kita ubah menjadi kecepatan X ya. Karena ini geraknya adalah pada sumbu X ya, horizontal. Makanya kita pilihnya yang X aja nih. Vx-nya. Nah, ini grafiknya. Kalau kita lihat nih, ini ternyata kalau diperjelas dari waktu ke waktu, dari frame per frame-nya itu, kecepatannya itu ternyata tidak benar-benar stabil, tidak benar-benar GLB, tetapi terjadi ya perubahan dikit-dikit nih, dari 8 menjadi 8,2 ya, kemudian sempat turun lagi ya. Jadi intinya apa di sini? Kecepatan bisa kita simpulkan di sini, rata-rata kecepatan dari sepeda motor ini adalah 8,1 meter per sekon. Nah, kita coba analisa sepeda motor yang di belakangnya tadi ya. Kita coba. Kemudian kita tentukan frame yang baru. Kalau begitu kita tentukan frame yang baru.
Kita majukan framenya hingga muncul sepeda motor yang kedua. Nah, berarti di 81 ya, sudah mulai kelihatan helmnya. Kemudian berarti frame akhirnya kita sampai di 105 masih kelihatan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan tracking sama seperti tadi caranya. Track, new, point mesh. Kemudian kita lakukan secara otomatis, Ctrl Shift. Acuannya sekarang adalah helm ya. Oke. Kemudian kita klik search, maka akan otomatis ya, ini polanya sudah terlihat. Oke. Apakah kecepatannya sama seperti sepeda motor yang pertama atau di sini lebih laju, lebih cepat atau lebih lambat ya? Oke, kita cek di sini. Oke, sudah selesai trackingnya. Kita close. Kita lihat di grafik. Oke, ternyata di sini grafiknya juga linear ya. Bisa kita katakan di sini grafiknya adalah GLB juga. Nah, kalau kita lihat secara persamaan atau kita lihat saja di sini secara persamaan ya, lebih enak kayak persamaan nih. Oke, di sini parameter. Oke, kita lihat parameternya di sini. Ya, kecepatannya 8,14. Kalau begitu ya beda-beda tipis nih. Tadi 8,11, sekarang 8,14 meter per sekon. Ya, sedikit lebih laju ya. Sedikit lebih laju. Kalau kita mau lihat dari grafik kecepatannya, kita ubah aja di sini. Nah, ya. Ternyata dari frame ke frame juga terjadi perubahan. Di sini kecepatan rata-ratanya sempat 8,5 nih kecepatannya. Sempat 8,5. Kemudian ya turun jadi 7, di bawah 8 juga, sehingga rata-ratanya tadi 8,14. Oke. Nah, kita akan coba analisa sepeda motor yang ketiga. Nah, di sini kita punya sepeda motor yang ketiga. Kita sudah tentukan framenya di sini ya. Nah, karena di sini video yang berbeda, kita akan lakukan kalibrasi lagi. Oke. Kita kalibrasi, objeknya sama di sini. Nah, kemudian kita munculkan koordinatnya. Kita coba untuk kembali menggunakan acuannya itu adalah sepeda motor di sini, lampu sepeda motornya. Oke. Kemudian kita lakukan tracking. Ya, kita ambil trackingnya, new, point mesh. Oke, kita lakukan secara otomatis sama seperti sebelumnya, Ctrl Shift, kemudian kita posisikan di acuannya tadi. Oke, di kepala sepeda motornya. Ya. Nah, kemudian kita lakukan tracking otomatis, search. Nah, di sini kita sudah mulai dapatkan pola trackingnya sedang berlangsung. Oke, sampai ke frame akhir. Ya, ternyata sama ya, berhenti di sini nih, sama seperti video yang di sepeda motor pertama. Oke, nggak apa-apa, kita sudah dapatkan datanya cukup. Kita close. Nah, kita lihat. Nah, lagi-lagi kita dapatkan ternyata sepeda motor yang melintasi pada jalan ini pada waktu pengamatan di sini dari ketiganya itu menunjukkan kecepatan yang stabil ya. Jadi kecepatan yang melintasi pada jalan pada waktu ini berusaha mempertahankan kecepatannya, yaitu di kecepatan stabil atau di fisika itu adalah gerak lurus beraturan. Oke. Di sini ya, berapa besar kecepatannya? Apakah juga di kisaran 8 sama seperti dua sepeda motor lainnya? Kita coba cek di sini secara persamaan. Nah, kita lihat parameternya tadi. Parameter A-nya di sini kita lihat di sini ya. Nah, di sini angkanya 1,138 E1. Ini artinya 1,138 kali 10 pangkat 1. Berarti kalau dikalikan 10 pangkat 1 ini harusnya adalah 11,38 meter per sekon. Nah, artinya sepeda motor yang ketiga di sini kecepatannya itu lebih besar dibandingkan dua sepeda motor yang di awal tadi ya. Atau kita bisa cek dari persamaan kecepatannya ya. Kita grafik kecepatannya, Vx-nya. Nah, di sini terlihat. Nah, di sini angkanya 11 semua nih. Nah, ini artinya sepeda motor yang kali ini kecepatannya memang lebih di atas dari sepeda motor yang pertama dan kedua. Ini kecepatannya lebih ya di angka 11 ya. Lebih laju dah nih, lebih cepat dibandingkan sepeda motor yang
pertama dan kedua. Nah, jadi di sini ternyata kita bisa menganalisa berapa besar kecepatan yang melintasi pada satu jalan dengan cara merekamnya. Kemudian kita menggunakan bantuan software tracker. Nah, sini kita bisa tahu berapa besar kecepatan yang melintas pada suatu jalan. Oke.